puasa itu akan berkelanjutan ya. Kalau puasa itu dijalankan dengan sebenarnya, dikerjakan dengan baik, dengan adab-adabnya, Makanya yang lebih berkesan di dalam berpuasa disebutkan tadi adalah menahan syahwat. Syahwat adalah segala sesuatu yang diinginkan nafsu dan diarahkan oleh nafsu. Dalam ayat tadi tafsirnya begitu. Saya tengok dalam tafsir dari ma tashtahi nafsu wa tad'u ilaihi zayyana Allahu ibtila'an aw syaitan. Boleh dicek nanti ya dalam tafsir dari lain. Dan itu segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu dan nafsu mengarahkan kepada sesuatu tersebut, dan Allah jadikan itu sebagai ibtilaan, ujian, atau nafsu itu atau syahwat tadi itu datang dari tipuan syaitan. Kita ingat ya, yaitu menjaga mata dari pandangan yang diharamkan, menjaga lisan dari berbicara tentang yang tidak bermanfaat, menjaga telinga dari perkara yang diharamkan, berusaha bersungguh-sungguh berbuka dengan makanan yang halal dan tidak berlebihan, tidak makan banyak ketika berbuka puasa. Nah, itu adalah adab-adab ketika kita menjalankan puasa. Ya, jadi tidak hanya beliau ingin menyampaikan puasa, jangan penting puasa, jangan yang penting puasa, tetapi berpuasalah dengan kesempurnaan, dengan melaksanakan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, sehingga apa? Ya, sehingga ibadah puasa kita dan amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan puasa itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak hanya menjadikan puasa ini sebagai kewajiban saja, tetapi dijadikan puasa ini adalah sebagai mediasi, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Ghazali mengutip satu hadis qudsi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu," dan seterusnya. Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku setelah dia melaksanakan segala kewajiban yang aku wajibkan kepadanya, dan dia tidak henti-hentinya yataqarrabu, mendekatkan diri kepadaku. Maksudnya mendekatkan diri itu yatahabbahu, menampakkan cinta seorang hamba itu kepada Allah, bin nawafil, dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Apa kata Allah? Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi seorang hamba setelah dia, maka ini batasannya harus dikerjakan dulu semua yang menjadi kewajiban kita semua. Semua bentuk fardu, fardu ain, dan lebihnya ada fardu kifayah, zahir dan batin, fi'lan wa tarakan, ya, termasuk meninggalkan hal-hal yang diharam, itu adalah wajib untuk dikerjakan. Setelah melaksanakan yang fardu-fardu, ya, baru kemudian hamba itu tadi mendekatkan diri kepada Allah, ya, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam hal ini di waktu berpuasa banyak sekali yang disunahkan. Ya, sahur disunahkan, takjil juga disunahkan, menghidupkan malam Ramadan disunahkan, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya. Sehingga Allah mencintainya, ya.
hatta uhibbahu, Allah menampakkan cintanya kepada hamba tersebut. Ini Ustaz. Jadi kalau berpuasa dari pendapat siapa itu? Kan hadis bukan firman Pak Ustaz ya. Yang mana? Yang menunjukkan apa itu nafsu di dalam berpuasa ini dengan mengurangi atau mengkonsumsi makanan yang tidak efektif, jadinya seksual kita akan seperti itu. Jadi itu apa namanya kontroversi Ustaz. Ini masalahnya. Ini kan berpuasa meningkatkan iman dan takwa. Kalau iman dan takwa kita udah kuat, otomatis nafsu kita terganggu. Jadi kalau pendapat itu tadi bukan firman, bukan sunnah atau bukan hadis, masih perlu diperdebatkan. Mungkin Ustaz coba kita dalami. Saya segitu aja. Terima kasih ya. Jadi yang disampaikan tadi itu kan dalam apa namanya penyampaian Syekh Nawawi Al-Baghdadi, ulama besar, ulama yang sudah muktabar, ulama yang sudah diakui seluruh dunia. Kemudian beliau sampaikan bahwa itu ada syahwat, melemahkan syahwat itu dilihat dari berbagai literatur hadis, ya. Kemudian dilihat juga di apa namanya tadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau berkesimpulan bahwa puasa itu dapat menurunkan syahwat, dan itu memang nyatanya begitu berdasarkan pengalaman.